saya ngonten pekerjaan saya untuk menunjukkan gini loh cara yang benar. Oke. Karena walaupun saya berantem, saya ribut atau gimana kan, saya pasti ada unsur edukasinya. Betul. Pasti ada Dan unsur ada hasilnya. Itu yang marah-marah paling karyawan BUMN itu. Disuruh itu mah. Yang menarik gini kan dia bilang ini loh cara yang benar. Pas Anda masuk PSI, Anda ngomong gitu nggak? Selamat datang lagi di Debatin Gosip, sebuah cara yang akan mendebatkan hal yang tidak ada menjadi sebuah kenyataan. McDaniel bawa siapa ini? Ini bawa kuli jalan. Gua bilangnya lebih ke superhero. Superhero. Banyak nyawa yang terselamatkan gara-gara orang ini turun Gokil, ke jalan. Bro Ron Sinaga. Bang, jangan bikin hati saya terlalu besar, hati bengkak. Mau udah bengkak dari kemarin-kemarin. Ini orang pasti nyangkanya kan orang songong banget gitu. Padahal? Iya. Ini makanya nih kan terkenal nih suka ribut berani komplain sama Erick Thohir berani, ngomongin BUMN berani banget. Ini gosipnya backingan lo John K. Belum gosipnya. Iya, gosipnya backingannya John K. Benar nggak sih itu? Kayaknya sih iya ya. Berani banget. Sampai ada orang bilang Erick Thohir itu pakai otaknya. Nah, itu, ya Allah, kata-kata pakai otak itu sangat kasar menurut gua. Dan Mestinya. cuma dia, Mestinya. Enggak berani, silakan Bang. Bener nggak? Itu mungkin kasar di dalam etika timur ya. Yeah. Tapi dalam etika hukum masih di dalam koridor hukum lah. Oh masih aman? Masih aman. Kata-kata pakai otak masih aman. Ini kan kalau Orang kan kalau nggak pakai otaknya kita harus ingatkan, pakai otaknya dong. Oh iya. Kenapa dia begini? Mungkin secara logika lo dari SMP gitu sekolah di Amerika gitu ya? Yes betul, karena jadi keluarga itu bermigrasi ke Amerika waktu saya kelas 6. Nah waktu saya kelas 6 ke sana tuh saya skip, kelas 6-nya nggak diterusin. Nah, kok ada kelas 6? Jadi saya tuh nggak ada tamatan SD, Bang. Dari sini kelas 6. Nah, karena pindahnya kelas bulan Desember kan, jadi tanggung gitu pertengahan semester. Sampai sana udah masuk aja kelas SMP. Jadi saya di sana SMP, SMA sampai kuliah, sampai berkarir, barulah pulang ke Indonesia di 2011. Jadi ya mentalitas saya itu ya mentalitas ya barat-baratan gitu lah. Jadi ini songong dikit barat-baratnya. gegar budaya, shock culture budaya. gitu. Jadi pas lihat di sini tuh yang aneh-aneh bilang WTF kok gini sih jadi emosi ya, jadi mencoba mendobrak sedikit yang paling dikit dimasuk di logika saya dan beberapa orang yang otaknya maju ya masuk di logika mereka juga. Hal pertama ketika lo nyampe ke Jakarta dulu tuh, dari Amerika ke Jakarta dulu. Hal pertama yang anjing kok gini banget sih nih negara, apa tuh? Lu masih inget nggak? Cara orang mengemudi. Gimana pandangan Yang lo? mananya? Pandangan saya tuh asu semua di sini nih. Ya. Emang anjing yang nyetir sih Ini banyak bipnya nanti di video ini. Asu masih dalam koridor hukum. Iya. Jadi ya itu apa namanya? Saya sempat membuat hashtag itu total massive chaos. Total massive chaos. Ya itu kalau kita bandingkan cara mengemudi Indonesia baik roda 4 dan khususnya roda 2 dibandingkan dengan negara barat, kita ini chaos. Kita ini udah chaos. Iya. Jauh. Tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri, tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Jadi ya memang chaos lah. Tapi hal-hal seperti itulah yang saya coba rubah. Paling dikit ke orang-orang di sekitar saya mengemudi. Saya pernah contohnya ya ikut iringan teman yang lagi konvoy pas mereka ambil bahu jalan tol ya udah bilang aja mereka ya kan. Pernah juga iring-iringan jenazah nih. Kita jauh nih ke Sandiaga dari Jakarta kan. Mereka pada main bahu, main kiri karena ini ngapain sih iring jenazah kayak gini kan. Satu orang gereja nanya, kok ketinggalan sih? Ya saya nggak kayak kalian main-main bahu jalan, buku pakai aja gitu. Sering tuh yang flyover Jalan Kasablanka itu kan? Kalau ditilang di depannya sana, kalau sebenarnya dijaga di depan, lo kenapa harus dijaga? Ya kita harusnya disiplin dari awal. Iya, itu karena bro terlalu banyak di luar. Sistemnya udah terlalu bagus. Iya, jadi kalau bro datang ke sini dan wah ini masif chaosnya. Justru Anda sendiri yang aneh. Nggak ngikutin sistem. Sistem kita begitu. Justru Anda musuh masyarakat nih. Boleh lempar semuanya. Jadi gini Bang, ada kepuasan sendiri loh kalau disiplin. Ada kepuasan sendiri. Contohnya nih,
baru hari ini nih. Ya. Saya salah pilih mobil pakai hari ini. Wih, sombong banget ya. Wah, ini Mas Songong nih orang nih. Kena. Pingo timbul sebenarnya sih. Jangan. Iya. Laundry juga mahal kayaknya. Ntar ada yang marah dong. Saya pilih mobil Ganjil genap. Ganjil genap ya. Saya ditilang, ya udah tilang aja di depan saya. Di depan saya kita sama-sama berhenti di depan saya. Cepet amat maju. Ya saya terima aja tilangnya, bilang tilang aja Bang, enggak apa-apa. Serius kan polisinya pasti tahu lu, Bro. Iya, tilang aja lah. Lu tidak ada niatan untuk ngajak berdamai gitu sedikit pun dari hati lo? Enggak ada. Enggak ya? Ada istri saya bilang tilang aja. Pernah malah saya diberhentiin karena ganjil genap juga, salah bawa mobil hari itu. Di Bundaran HI, kebetulan diberhentiin, polisinya kenal. Wah, sahabat, wah ini yang tukang perbaiki jalan. Udah Bang, perbaiki, tilang aja Bang. Udah nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya mengerti Abang orang baik. Ada istri saya juga tuh, saya bilang, saya minta 2 kali tilang aja Bang, udah nggak apa-apa, saya salah kok. Tapi karena kenal, lihat di YouTube gitu, wah ini penyelamat orang banyak nih, ya udah. Oh, berarti yang hari ini lu kesel ya karena dia nggak kenal amat ya. Tilang aja, nunggu sekali lagi nih. Tilang aja. Anjing ketilang. Karena dia nggak dipuji. Dia nggak dipuji penyelamat orang banyak. Udah terima aja, langsung terima. Ya udah gitulah. Oh, nerima maksudnya? Maksudnya terima tilangnya. Oh, kirain lu nyogok. Tanda sama pikiran lo gitu terus. Mikir kemana? Ini Bang Wakil. Mikirin apa? Iya. Saya itu vlogging, hasil pekerjaan saya itu bukan sekedar mau vlogging aja, bukan juga mau cari monetisasi di YouTube, enggak. Saya ngonten pekerjaan saya untuk menunjukkan gini loh cara yang benar. Oke. Gini loh Edukasi cara. ya. Jadi memang banyak netizen yang pedas-pedas atau orang yang mungkin tidak suka cara saya ngomong kasar gini. Wah, ini mah hanya untuk ngonten aja ini. Padahal enggak. Karena walaupun saya berantem, saya ribut atau gimana kan, saya pasti ada unsur edukasinya. Betul. Pasti ada Dan unsur ada hasilnya. Iya. Itu yang marah-marah paling karyawan BUMN itu. Disuruh itu mah. Yang menarik gini kan dia bilang ini loh cara yang benar. Pas Anda masuk PSI, Anda ngomong gitu nggak? Nah, biasanya ya. Ini gua ketika lihat partai ini tidak masuk, terus kan suara dia tinggi gitu. Tuhan itu kayaknya sayang banget sama Bro Ron. Kenapa? Kalau lu masuk nanti di Dewa tiba-tiba kontennya tuh ya paling masak-memasak sama istri. Itu siapa? Enggak lah, kalau saya masuk di Dewan ada beberapa orang mengakui saya kalau masuk ke Dewan bahaya. Elunya yang bahaya atau orang-orang di situnya yang bahaya? Maksudnya kita bahaya. Karena gue pasti akan Lo membahayakan ngerecokin apa yang ada. iya. Akan ngerecokin apa yang ada. Kalau dibilang apa tadi salah partai. Ingat masuk PSI itu Yakin nih mau bahas partainya nih? Ya silakan aja. PSI mah Justru penasaran aman-aman gua saja karena sih. kan menurut kita berdua kenapa kita pingin banget lo ada di sini adalah menurut kita tuh lo orang yang bagus gitu pemikirannya kok. Oke. Separtai sama Ade Armando. Terima kasih udah itu bagus. Ya, itu bagus. Gua terima tantangannya nih. Iya. Mau dibawa kemana vlog ini? Gua jabanin nih. Sikat. Nah, jadi lu pikir kayak apa backingan gua orang partai PSI ya siapa lah gitu kan? Nah, enggak lah. Jadi kalau tanya kenapa pilih itu? Saya kalau dibilang saya bagus, ya saya tahu saya bagus. Karena saya tahu saya bagus, saya tidak mau dikontrol oleh ketua umum. Oh, berarti cuma PSI yang tidak mengontrol ininya ya? Coba bayangin bacot saya kalau saya ada di PDIP. Wah, disebutin partai. Benar. Ya. Lagi ribut hari ini, Bang Ron, tenang dikit lah Bang Ron. Kalau di Partai Gerindra kira-kira bisa nggak saya sebacot gini? Iya. Sama juga. Kalau di PSI mah dikasih martabak nih biar dia. Mau tau nggak Bang? Saya sampai hari ini nih tidak pernah ditegur oleh partai. Oke. Tidak pernah. Gak pernah gue apa nggak peduli. Bukan. Tidak pernah direm, tidak pernah diintervensi. Bahkan saya dapat informasi valid nih dari DPP. Orang-orang DPP pengurus sudah kena tegur. Kenapa ada Rolo Sinaga di situ? Kenapa ada Bro Ron di situ? Terakhir saya Ditegur siapa maksudnya? Oknum. Oh, Lo nomor urut berapa sih pas kemarin? Nomor 2. nomor 2. Jakarta. Bukan. Bogor. Saya di Bogor. Bogor ya, Kabupaten. Paling tinggi dia. Tapi saya paling tinggi di PSI Bogor. Nah, bahkan waktu saya terakhir podcast aja sama Ade Armando, Ade Armando kena tegur. Kenapa kasih panggung sama Bro Ron? Wah, nanti kita kena tegur nih sama PSI. Ya kan? Tapi bukan PSI yang negornya kan? Bukan PSI. Bukan. Oh, bukan. Orang lain kena tegur, Ade Armando kasih tahu sama saya. Oke. Terus saya bilang, jadi gimana Bang? Bang Ron sudah di jalur yang benar. Gas aja terus. Jadi Bang,
saya tidak bisa melihat kebebasan yang saya jalani sekarang ini berada di partai-partai lain. Yang pasti saya sudah pasti diintervensi. Jadi kalau ditanya kenapa pilih PSI, itu alasannya karena saya sudah rasakan dari awal. Dan waktu setelah pemilu ini orang bertanya, jadi gimana melanjutannya Bro? Bro ini suaranya bagus loh, ini bagus loh. Cobalah ke partai ini A, B, C. Ditawarin, tinggal masuk aja pasti. Ya pasti dapat, mungkin bisa dapat posisi. Saya bilang, enggak, gue nggak mau jadi kacungnya ketua umum. Apa? Nggak mau dibilang, wah Bro Ron ini kalau nggak ada saya nggak berdapat. Tapi emang gue nggak mau dibilang apa, nggak mau dibilang backingan ini. Nah jadi kalau ditanyakan sekarang ketua umumnya kan Kaisang, itu benar katanya. Saya masuk di PDSI, saya masuk di PSI. Sebelum Kaisang masuk di PSI. Oh gitu. Oh masih giring ya dulu ya? Masih giring. Makanya tadi kan beneran gue bilang dia masuk karena giring sebenarnya. Ya kan ikut bernyanyi ya kan. Jadi nggak ada namanya wah dia ternyata ini berani karena dia ketua umumnya anak presiden. Nah itu orang blow on juga itu karena nggak tahu sejarahnya. Saya masuk duluan jauh 6 bulan atau 7 bulan. Nah pertanyaan gue berikutnya adalah, jadi ketua lo kok percaya sih kalau misalnya ketua masih giring lo masuk tuh lebih aneh lagi menurut gua. Saya nggak lihat ketua umumnya. Saya lihat DNA-nya, saya lihat saya baca semangatnya. Bukan semangatnya Bang, garis besarnya partai. Anti korupsi, jelas, ya kan apa yang selama ini yang saya intinya lakukan hal yang baik. Betul. Dan juga anti intoleransi lah. Ya, itu pasti. Itu saya sangat garis lurus. Bersifat berjiwa nasionalisme saya itu tinggi, ya kan. Jadi ya karena cocok dan saya pikir, jadi waktu saya join partai saya minta sebenarnya, saya minta untuk bebas. Dan jawabannya ketua waktu itu yang saya ketemui waktu sebelum mendaftar, jawabannya bagus. Dia bilang selama Bang Ron tidak melanggar garis besar partai, yaitu korupsi dan intoleransi, mau abang itu jadi atau nggak jadi atau nanti jadi anggota dewan. Selama itu berpihak kepada rakyat, gas saja. Ya udah saya gas terus. Jadi saya ditawarin partai-partai lain setelah pemilu ini nggak ada lah. Kok banyak tawaran berarti nih? Mau dibilang dijamin ini lah Bang, lu jamin. Iya tawaran mah ada pasti tawarannya. Ada. Ada Bang. Malah pakai kata jamin ini. Jamin pasti jadi gitu. Jamin pasti jadi. Lu jamin gue bebas nggak? Ya, kita harus gini lah, Bang. Ya udah kalau gini ngapain? Kalau nggak bisa jamin bebas ngapain? Berarti kalau gitu gosipnya dia di backing John K itu salah. Lebih ke di backing ketua MPR ya. Jadi gini Bang, saya anggota DPR, Pak Bamsud, itu teman, saya sering ke rumahnya. Sering ya Bang? Tapi ngomongin otomotif, IMI. Beliau kan IMI, saya aktif pemotoran juga. Dia di backup suku cadang berarti. Saya kan anak motor juga. Iya, intinya ya kan saya itu tadinya nyalek, mau jadi anggota dewan memang tulus untuk bantu rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Saya udah ada sumber cuan sendiri kok. Sumber cuan sendiri kok. Jadi ya itulah. Tapi kenapa lo bisa ngomong gitu? Emang ada cerita apa? Iya kan sering banget main ke rumahnya. Sering banget. Emang kalau sering ketemu pasti backup. Iya, sedikitnya. Kalau sama ketua MPR sih nggak terlalu dekat-dekat sama orang-orangnya sekitarnya aja. Makanya itu ya mereka juga bingung. Loh kok lu nggak masuk Golkar? Ya kok lu masuk PSI? Ya kan itu kan tinggal bilang sama Babe, panggilnya Babe kan sama Babe. Enggak, gua enakan di sini. Enakan sini. Gua udah tahu lah. Lalu kok temenan sama Pak Bamsud tidak takut digosipin kayak gini udah tahu nggak bakal ada omongan seperti itu sebenarnya? Nggak mikirin. Nggak mikirin ya? Nggak mikirin. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu adalah hal yang baik. Betul. Ya kan mengenai infrastruktur, mengenai vendor-vendor, ya mengenai hal-hal yang lain, lalu lintas juga itu hal yang baik. Ya dia mah nggak usah mikir, biar Bamsud aja yang mikir. Macam aja gitu Pak. Spare part kan maksudnya. Spare part. Bisnis spare part itu apa aja sih? Dia bukan bisnis spare part, bisnis ini apa? Kayak aksesoris komunikasi. Karena itu waktu saya pulang dari Amerika, karena kan saya bingung mau bisnis apa, jadi saya bisnis hobi lah, jadi serius. Jadi ya jualan helm, jualan aksesoris lah, jaket, ya fokusnya memang di intercom. Jadi intercom ini yang kita menjadi distributor tunggalnya di se-Indonesia dan nomor satunya di Indonesia. Jadi ya itulah yang membuat kita bisa membangun bisnis lainnya, ya kan? Ini udah berjalan bisnis lainnya, infrastruktur sampai beli alat-alat, beli alat berat, berkembang dan ya itulah.
Jadi ya seru aja, masih semangat kerja dunia otomotif dan masuk infrastruktur. Pada dulu background saya perawat, jadi memang nggak ada hubungannya sama sekali tadi. Lo ngerawat sistem Indonesia berarti dia. Ini hati nuraninya perawat. Iya. Jadi ya itulah, karena saya udah memang besarnya di negara barat, dulu edukasinya perawat yang harus teliti, hati-hati ya. Jadi saya serba kerja juga harus teliti dan hati-hati. Udah biasa. Sewaktu ini balik dikit ya, sewaktu lo ngekomplain Pak Erick Thohir, ya. Kan secara sekutunya PSI kan sekutuan nama Erick Thohir dong mendukung 02, bener dong? Ya betul. Ya kan? Nggak ada teguran tuh? Nggak ada teguran sama sekali. Dibiarin gitu aja? Dibiarin gitu aja. Yang ditegur malah anggota DPP, salah satu pengurus pusat. Karena? Yang terkenal juga, karena saya ada di partai. Oh, yang ditegur bukan elunya tapi atasan ketua DPP-nya ya. Dipertanyakan lah. Kenapa ada Bro Ron di PSI? Berarti lo udah terkenal vokal dong di kalangan. Sangat terkenal. Pernah ada vendor mengaku saya, dia sudah saking gemas ini nagih nih, sampai sempat ketemuin sang menteri di masjid. Biar apa? Mau nagih. Wah, ini Pak Menteri, ini tagihan saya ini beres. Coba dong Pak, coba dulu urus ini Pak. Kalau tidak dulu saya ke Pak Broron. Bilang itu Pak Broron. Dia kasih tahu tengah apa? Jangan dulu. Jangan dulu. Nanti berisik kalau sama Pak Bro. Coba ya. Jadi dia udah kenal saya. Dia nggak punya backup tapi jadi backup orang-orang ya. Backup invoice. Jadi banyak yang menjual nama saya untuk urusan tagihan-tagihan mereka BUMN. Dan saya nggak masalah. Lu mau jual nama gue nggak masalah. Saya nggak masalah. Nama dia udah terkenal. Kan kita bantu mereka mengejar hak keringat mereka ya. Kenapa tidak? Ini kan bukan hal yang. Nggak kepikiran buka debt collector gitu. Jasa defensi. Enggak. Malah Broron, udah nama Broron aja keluarin lah, berisik dia mah berisik. Nih pertanyaan gue mungkin agak ribet nih jawabannya, udah agak kelewat sedikit. Iya. Kan lo amat sangat suka dengan sistem yang rapi, yang adil, jujur gitu kan? Betul. Iya. Ketika ada rame-rame MK kemarin kasus 02, apa yang ada di pikiran lo? Tadi backingannya dia John K. Instagram followers, backingan dia tuh followers dan iya. bansut ya tadi satu. Enggak, teman. Itu supplier. Supplier. Spare part. Tapi kan setidaknya, Bang gua ditilang nih. Orang mana? Ya kan kita temenan pasti ada gitu-gituannya. Ya pasti ada gitunya lah. Kayak cepet ada urusan lah. Mana SNK-nya? Nih, dompetnya ada foto sama Bamsud. Fotonya gini. Sawadee-krap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. San dua pi. San dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.